Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina dengan NIM 2101020078. Pada video fase 3 kali ini akan membahas strategi penyelesaian penggunaan metode backtracking. Strategi awal. Tujuan dari strategi ini adalah membuat permainan droid game yang dimana permainan ini terdiri dari droid hijau dan droid merah, di mana droid merah akan mengejar droid hijau agar bisa menempel. Dan pada saat droid merah ini menempel dengan droid hijau, maka permainan selesai. Permainan ini dibuat berbasis hide and seek dengan menggunakan algoritma depth first search atau DFS, yang dimana algoritma ini memulai eksekusi yang dimulai dari simpul akar dan menjelajahi setiap cabang sebelum proses backtracking atau mundur menjelajahi simpul lain. Backtracking adalah sebuah teknik algoritma yang digunakan untuk mencari solusi secara sistematis dalam ruang pencarian yang besar atau kompleks. Teknik ini didasarkan pada pemecahan masalah secara rekursif dengan mencoba setiap kemungkinan langkah, dan jika langkah tersebut tidak mengarah pada solusi yang valid, maka mundur ke langkah sebelumnya atau backtrack untuk mencoba langkah alternatif. Prinsip dasar backtracking. 1. Mulai dengan sebuah keadaan awal dan sebuah tujuan yang ingin dicapai. 2. Coba setiap kemungkinan langkah yang valid dari keadaan saat ini. 3. Jika langkah tersebut mengarah pada solusi yang valid, maka solusi ditemukan dan proses dihentikan. 4. Jika langkah tersebut tidak mengarah pada solusi yang valid, maka mundur ke langkah sebelumnya atau backtrack dengan coba langkah alternatif. 5. Ulangi langkah 2-4 sampai solusi ditemukan atau semua kemungkinan langkah telah dicoba dan tidak ada solusi yang valid. Pembuatan peta. Peta yang digunakan pada proyek ini adalah peta array 2 dimensi dengan ukuran matriks 15x15, di mana pada peta ini diinisialkan 0, 1, 2, dan 3. Di mana 0 adalah jalan, 1 adalah di mana 0 adalah tembok, 1 adalah jalan, 2 adalah posisi awal droid merah, 3 adalah posisi awal droid hijau. Berikut ini adalah tampilan peta setelah di-run. Baik, ini adalah tampilan awal peta pertama yang saya buat. Dan pada tampilan peta ini tidak terdapat droid hijau dan droid merah. Setelah saya inisialisasikan posisi awal droid merah dan droid hijau, pada peta ini juga tetap tidak muncul. Maka saya membuat peta baru. Berikut ini adalah pseudocode meletakkan posisi awal droid merah dan droid hijau pada peta. Berikut ini adalah tampilan peta setelah ditambahkan droid. Baik, ini adalah tampilan peta setelah di-run. Di sini terdapat tembok berwarna hitam dan jalan berwarna putih. Dan warna merah ini adalah inisial posisi awal droid merah dan
Warna hijau adalah inisial posisi awal droid hijau. Di sini pada codingan ini saya masih memiliki masalah, yaitu droid merah dan droid hijau tidak bisa bergerak secara bersamaan. Tetapi pada codingan ini saya bisa mengacak peta. Berikut ini adalah tampilan acak peta. Pada codingan yang saya buat, 30% terdiri atas tembok. Maka masih terlihat acak untuk petanya. Jadi saya akan mengcoding ulang untuk peta ini. Baik, ini adalah tampilan peta. Tampilan peta setelah droid bisa bergerak. Ini adalah tampilan peta di mana pada peta ini droid merah dan droid hijaunya bisa dijalankan. Tetapi masih memiliki masalah di mana pada peta ini tidak bisa diacak. Tetapi droid merah dan droid hijaunya bisa diacak. Dan bisa dilihat di sini droid merahnya masih mengalami masalah, yaitu droid merah ini tidak bergerak pada posisi awal. Dan pada peta ini droid merahnya dan droid hijaunya bisa diacak. Berikut ini adalah tampilan peta setelah ditambahkan beberapa fitur. Baiklah, ini adalah tampilan peta yang saya buat. Pada peta ini telah ditambahkan fitur random posisi, melihat sudut pandang dan tambah droid hijau, tombol start dan pause ini tidak bisa berfungsi. Droid merah dan droid hijaunya tidak jalan. Dan random posisi juga tidak bisa dilakukan. Dan random melihat sudut pandang juga bisa dilakukan, tetapi tidak bisa dikembalikan pada posisi awal. Dan tambah droid merah juga bisa ditambahkan dan tidak mempunyai batasan. Mau berapapun ditambahkan, dia akan tetap ditambahkan selama masih ada jalan atau tidak terhalangi oleh tembok. Problem. Pada permasalahan yang dilakukan pada saat pembuatan droid game ini adalah 1. Peta tidak bisa diacak. 2. Penempatan posisi droid hijau dan merah tidak bisa muncul. Droid hijau dan droid merah tidak bisa bergerak setelah diletakkan di peta dan ditambah fitur droid merah dan fitur melihat sudut pandang. Setelah droid hijau dan merah bisa digerakkan, petanya tidak bisa diacak. Setelah ditambahkan fitur melihat pandangan droid hijau tidak bisa dikendalikan sehingga membuat peta menjadi tidak terlihat lagi. Penambahan droid merah juga tidak bisa dikendalikan. Strategi penyelesaian menggunakan metode backtracking. Strategi penyelesaian droid game menggunakan backtracking adalah melibatkan pencarian secara rekursif melalui semua kemungkinan langkah yang dapat diambil oleh droid merah dan droid hijau, dengan membatasi pencarian ketika ditemukan solusi atau
ketika semua langkah telah dijalani. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Tentukan kondisi akhir. Tentukan kondisi di mana permainan dianggap selesai, yaitu saat droid merah bertemu dengan droid hijau. Ini akan menjadi kondisi berhenti atau solusi akhir yang harus dicapai. 2. Implementasikan fungsi backtracking. Buat fungsi backtracking yang akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Fungsi ini akan mencoba semua kemungkinan langkah yang dapat diambil oleh droid merah dan droid hijau. Tentukan aturan dan batasan. Tentukan aturan dan batasan yang harus dipatuhi dalam permainan. Misalnya, batasi jumlah langkah yang dapat diambil, hindari langkah-langkah yang melanggar aturan seperti menabrak tembok, dan pastikan setiap droid hanya dapat bergerak satu langkah ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Buat perulangan untuk setiap langkah dengan fungsi backtracking. Gunakan perulangan untuk mencoba setiap langkah yang mungkin untuk droid merah dan droid hijau. Jika langkah yang diambil tidak melanggar batasan atau aturan, lanjutkan ke langkah berikutnya. 5. Periksa kondisi akhir. Setiap langkah periksa apakah kondisi akhir dapat terpenuhi, yaitu apakah droid merah bertemu dengan droid hijau. Jika iya, maka permainan selesai dan Anda telah menemukan solusi. Kembalikan langkah jika tidak ada solusi. Jika setelah menjelajahi semua langkah yang mungkin dan tidak ada solusi yang ditemukan, kembali langkah ke langkah sebelumnya dengan coba langkah berikutnya. Ulangi langkah sampai 2-5 kali sampai solusi ditemukan atau semua kemungkinan langkah telah dijalani. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada video fase 3 kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.